maka bisa jadi satu generasi, satu bangsa, satu negeri pun bisa rusak. Tetapi ketika pemudanya bisa maju, bisa memegang teguh nilai-nilai keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka satu negeri, satu bangsa juga akan ikut maju. Dan dari sinilah kemudian keberkahan Allah akan diturunkan. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du, hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para alimil ulama, para masyayikh, para asatidah, wabil khusus yang kami hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Kamil beserta seluruh kepengurusan, dan tidak lupa pula para rekan-rekan, saya sebutnya rekan karena kayaknya usia kita tidak beda jauh. Kalau biasanya saya ngaji di depan generasi kolonial, nah di depan saya sekarang itu generasi milenial. Para rekan sekalian yang saya taklimi, saya menghormati dan saya banggakan, dan semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa sahabat saya Kang Ibnu selaku moderator pada kesempatan kali ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka bersilaturahmi dan bertolabul ilmi. Semoga dengan hadirnya kita semua pada kesempatan kali ini menjadi keberkahan juga pahala kebaikan bagi kita semuanya. Salawat dan salam semoga tetap terhaturkan kepada panutan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat pertolongan dari beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya saya ingin menyampaikan materi tentang remaja dalam Al-Qur'an dan hadis. Mengapa tema ini penting? Karena Islam itu menaruh ataupun memberikan perhatian besar kepada para remaja. Kenapa tema ini ataupun kajian ini penting untuk dilakukan? Karena sekali lagi Islam memberikan perhatian besar kepada para remaja. Mungkin remaja ini saya sebutkan dengan pemuda saja supaya lebih mudah ya, karena di dalam sekitar kita kan ada balita, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua. Nah, untuk lebih mempersingkatnya saya sebutkan pemuda ataupun pemudi. Alhamdulillah kita dihadiri silaru loba pisannya penting ayeuna. Nah, Islam menaruh perhatian besar kepada para pemuda. Sampai kemudian kalau kita lihat, baginda Nabi Muhammad SAW pun memberikan perhatian luar biasa besarnya kepada para pemuda. Sebagian besar yang ada di lingkup ataupun di orang-orang sekitar Nabi itu ya para pemuda. Kita lihat misalnya ada sahabat Nabi namanya Ali bin Abi Thalib, itu salah satu simbol pemuda. Ada juga yang namanya Zaid bin Harithah, pemuda juga.
Bahkan Nabi pada satu kesempatan tidak segan-segan memberikan tugas penting itu juga kepada para pemuda. Salah satunya yaitu Nabi pernah mengangkat seorang panglima perang namanya Usamah bin Zaid, diangkat menjadi panglima perang di usia 18 tahun. Jadi ayah udah 18 tahun ayah? Ada udah 18 tahun ayahnya? Kelas berapa berarti kalau SMA? Kelas 3 ya. Nah, Nabi itu tidak segan-segan ya mengangkat seorang panglima perang. Itu seorang pemuda, bayangkan umur 18 tahun sudah menjadi panglima perang. Ya. Dan sekian banyak contoh. Sampai kemudian seorang ilmuwan, seorang peneliti sejarah namanya Dr. Munir, orang Suriah, itu pernah memberikan satu statement, satu pernyataan bahwa sebelum Nabi meninggal dunia, Nabi itu pernah memberikan tugas tidak kurang dari 2.000 orang menjadi pemimpin satu wilayah. Sebelum beliau meninggal, Nabi Muhammad SAW sebelum meninggal dunia, Nabi itu sudah membentuk kurang lebih atau tidak kurang dari 2.000 pemimpin satu wilayah, dan sebagian besar pemimpin-pemimpin itu adalah seorang pemuda. Nah, bayangkan kurangnya 2.000 tidak kurang dari 2.000. Dan itu semua dilakukan kurang dengan jangka waktu kurang dari 23 tahun masa Nabi pada saat itu. Lalu kemudian kalau kita lihat lagi ajaran agama Islam yang datang ataupun sampai kepada kita, itu bisa sampai kepada kita melalui periwayatan-periwayatan ataupun penjelasan-penjelasan dari sekian banyak hadis Nabi yang diriwayatkan oleh sebagian besarnya yaitu para pemuda. Ada sekian banyak periwayat hadis. 67%-nya itu adalah seorang pemuda. Nah, dari 67% hadis yang diriwayatkan oleh para pemuda, muaranya kepada 7 orang, yang mana kesemuanya itu pemuda dan pemudi. Satu misalnya seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, pemuda. Kemudian yang kedua ada yang namanya Siti Ummul Mukminin, Siti, halo, sok tebak, Siti Aisyah, ya kan? 67 hadis yang ada di sekitar kita itu diriwayatkan oleh pemuda, dan muaranya itu 7 orang ini. Satu Abu Hurairah, kemudian yang kedua Siti Aisyah, kemudian yang ketiga ada yang namanya Abdullah, loba pisannya, ayah Abdullah bin Umar, ayah Abdullah bin Abbas. Kita taruh yang nomor 3 Abdullah bin Abbas. Bahkan Abdullah bin Abbas ini ketika Nabi meninggal dunia, Abdullah bin Abbas itu usianya baru 13 tahun. Kita bayangkan 13 tahun berarti lamun ayeuna kelas berapa? SMP-nya, kira-kira SMP kelas 1 ataupun kelas 2 SMP. Abdullah bin Abbas ketika Nabi wafat, ketika Nabi meninggal dunia, pada saat itu beliau usianya baru 13 tahun. Dan kita lihat sekian banyak hadis itu diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Kalau kita dengarkan hadis misalnya an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, ya kan? An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian yang ketiga ada namanya Abdullah bin Abbas, an Abdillah bin Abbas. Kemudian yang keempat ada Abdullah bin Umar, yaitu seorang pemuda juga. Ada lagi misalnya, kalau tadi yang yang 4 orang ini itu orang Mekah. Satu, sengaja saya ulang-ulang ya, Abu Hurairah. Yang kedua, ada ya door press ya, Siti Aisyah.
anu katiluna Abdullah bin Abbas, yang keempat Abdullah bin Umar. Itu para pemuda-pemudi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi hadis-hadis yang sekarang itu banyak diriwayatkan oleh mereka. 4 orang ini yang saya sebutkan itu adalah orang Mekah. Sekarang kita sebutkan sahabat Nabi, para pemuda-pemudi yang banyak meriwayatkan hadis yang orang Madinah. Ada sekelas misalnya Anas bin Malik. Kemudian yang kelima, yang keberapa? Yang keenam yaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Itu juga para pemuda. Yang kelima tadi, saya buka catatannya, Anas bin Malik. Kemudian yang keenam Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian yang ketujuh yaitu Jabir bin Abdullah. Nah, itu 7 orang pemuda-pemudi yang paling banyak meriwayatkan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kita lihat nih, ya, sekian banyak contoh ataupun data yang saya sampaikan tadi itu menunjukkan betapa besar perhatian Islam kepada para pemuda. Ya, perhatian Islam kepada para pemuda. Mari kita sekarang gali lebih jauh lagi. Mengapa saya sebutkan tadi Islam menaruh perhatian besar kepada para pemuda? Kita lihat misalnya masuk pada Al-Quranul Karim. Bagaimana kemudian Allah banyak mengkisahkan kisah-kisah para nabi, kisah-kisah orang soleh yang sebagian besarnya adalah masa di mana mereka semua masih muda. Misalnya ada kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana kemudian Nabi Ibrahim merupakan Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi, bapaknya para rasul, dikisahkan di dalam Al-Quran, yang mana pada saat itu Nabi Ibrahim ini sampai rela untuk melawan penguasa pada saat itu, yaitu pemerintahan yang dipegang oleh Raja Namrud, gitu sebutkan atuh, Raja Namrud, ya. Gara-gara apa? Gara-gara ketauhidannya, gara-gara keimanan yang begitu teguh beliau pegang. Ini berikut apa sih tugas, tanggung jawab yang harus dipegang para pemuda? Karena kalau kita lihat dari semua data yang saya sampaikan nanti, berikut di dalam Al-Quran ataupun hadis, semuanya muara bahwa para pemuda adalah generasi-generasi yang harus memegang teguh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking keteguhan keimanan yang dipegang oleh mereka semuanya, sampai para pemuda tadi rela untuk bagaimana kemudian harus melawan pemerintahan yang ada. Ya, seperti Raja Namrud tadi, pemerintahan zalim. Kita tahu bahwa Raja Namrud adalah raja yang zalim, kemudian dia berikut para pengikutnya adalah orang-orang yang menyembah berhala, yang mana berhalanya itu adalah dibuat oleh ayahnya sendiri, ayahnya Nabi Ibrahim, yang bernama Azar. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman alihah. Azar. Mungkin teman-teman pernah tahu bagaimana cerita tentang Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala. Pernah tahu? Nah, kisah ini dikisahkan di dalam surat Al-Anbiya di ayat 60 sampai dengan 65-an. Surat Al-Anbiya. Bagaimana pada saat itu Nabi Ibrahim menghancurkan berhala. Yang dihancurkan oleh Nabi Ibrahim itu adalah berhala-berhala yang kecil, dan menyisakan satu berhala yang paling besar, yang mana kampak yang digunakan untuk menghancurkan berhala itu dikalungkan ke berhala anu gede tadi. Ya, singkatnya itu semua dilakukan pada masa Nabi Ibrahim itu masih muda. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 60 disebutkan, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kita lihat, qalu sami'na, para pengikutnya Raja Namrud itu berkata, sami'na, kami dengar apa yang dilakukan ini, yang terjadi, penghancuran berhala dan lain sebagainya itu,
dilakukan oleh fatan. Apa artinya fatan itu? Pemuda, seorang remaja. Yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, yang bernama Nabi Ibrahim. Sampai kemudian beliau itu wanian pisan. Dan ancamannya tidak main-main. Singkat cerita, sampai mengantarkan Nabi Ibrahim itu harus dibakar pada saat itu. Betul tidak? Nah, satu. Kemudian yang kedua, kita buka lagi misalnya kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Kalau tadi kan Nabi Ibrahim dengan begitu banyak cobaan-cobaannya. Ya, salah satu cobaannya adalah harus berdakwah di tengah-tengah pemerintahan yang zalim di masa muda beliau. Dakwah di tengah-tengah pemerintahan yang zalim, dakwah juga dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada ayahnya sendiri. Sampai disebutkan wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atam mahun. Ujian-ujian itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim, dihadapi fa'atam mahun, tetapi bisa dilaksanakan secara sempurna. Sampai kemudian para kiai itu memasukkan ayat ini sebagai amalan. Kalau kita mau ujian, mau menghadapi apapun, ya, baca ini surat Al-Baqarah ayat 124. Jadi kalau rekan-rekan nanti mau ujian, baca surat Ibrahim ayat 124. Mau ujian apapun ya, termasuk ujian kenaikan, ujian kelulusan, ujian hayang menangkeun jodoh, aya di dia ya bacaannya. Nah, yuk. Surat naon? Ibrahim ayat sabaraha? 124. Dibaca 3 kali sebelum melaksanakan ujian tadi. Wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atam mahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Ada di 1. Nah, oke. Langsung kita masuk pada Nabi Yusuf. Kita tahu bahwa Nabi Yusuf itu, atau di sebagian fase kisahnya Nabi Yusuf itu, pernah digoda oleh seorang wanita yang bernama Siti Zulaikha. Siti Zulaikha itu bukan wanita sembarangan. Beliau adalah istri dari pemimpin pada saat itu. Orang yang memiliki kedudukan, bahkan Siti Zulaikha itu disebutkan oleh sebagian besar para mufasir sebagai wanita yang menjadi simbol kecantikan. Jadi bisa dibayangkan gelisna jika kumaha, nya gelis nya beunghar saha nu teu daekeun. Nya gelis nya beunghar, anak-anakna pemimpin pada saat itu. Wah, siapa yang tidak mau sama Siti Zulaikha? Ditambah Siti Zulaikha lah yang kemudian menggoda Nabi Yusuf. Dan godaan itu ataupun kejadian itu terjadi pada saat Nabi Yusuf alaihissalam itu masih muda. Bayangkan, digoda ku awewe anu beunghar yang menjadi simbol kecantikan, yang memiliki kekuasaan pada saat itu. Wa ghallaqatil abwaaba wa qalat haytalak, sampai kemudian dibetot eta Nabi Yusuf teh masuk dalam satu kamar. Wa ghallaqatil abwaaba dalam surat Yusuf ayat 23, ditutup pantona di kuncian. Wa qalat haytalak, ka dieu Nabi Yusuf. Tah kira-kira lamun orang kagoda kumaha ieu, daek atawa henteu? Halo, lamun orang posisina jika kitu daek atawa henteu? Halo ya lalaki, nu lalaki heula ya. Digoda ku awewe nu beunghar anu jadi simbol kecantikan, anu gelis luar biasa, ya, punya kekuasaan, orang dibetot. Asup ka hiji kamar, wa ghallaqatil abwaaba, dikuncian eta nu ngaranna panto teh. Wa qalat haytalak, ka dieu sayang cenah gitu. Tetapi apa yang kemudian terjadi? Sempet-sempetnya di situasi kondisi seperti itu, qala ma'azallah, yang disebutkan, yang diucapkan dari lisan mulianya Nabi Yusuf alaihissalam, ma'azallah, aku berlindung kepada Allah. Nah, kejadian itu terjadi di masa Nabi Yusuf itu masih muda.
yang kita tahu bahwa masa muda ini ya, masa gejolak yang luar biasa besarnya. Wa qala niswatun fil madinati imra'atil aziz turawidu fataha an nafsi. Nah, lihat, kalau tadi Nabi Ibrahim ada kalimat fatan, Nabi Yusuf pun ada kalimat fatan yang artinya pemuda di masa muda. Tetapi karena keimanan, sekali lagi, yang dipegang teguh oleh Nabi Yusuf alaihissalam, apa yang kemudian terjadi? Godaan-godaan tersebut dapat dilalui, dan juga dengan keimanan yang kuat menjauhkan dirinya dari kemaksiatan yang mungkin saja akan terjadi. Nabi Ibrahim memegang teguh yang namanya keimanan. Nabi Yusuf memegang teguh yang namanya keimanan. Kemudian cerita yang ketiga yang dicantumkan di dalam Al-Quranul Karim, ada kisah yang disebut yaitu ashabul kahfi wae ukhdud, ieu mah kahfi wae yang ke kahfi mah. Sekarang ashabul ukhdud disebutkan kisahnya di dalam surat Al-Buruj ayat 4 sampai 9. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wasyahidi wa masyhud qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Singkat cerita gini, ada satu raja yang zalim. Kisah ini disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim untuk menafsirkan ayat tadi surat Al-Buruj. Disebutkan, saya akan ceritakan secara singkat. Dulu itu ada seorang raja yang zalim, yang mana raja zalim itu hidup di masa-masa sihir itu menjadi satu yang dominan. Tong dibayangkan jika Black Clover anime manehnya. Black Clover itu sihir yang menjadi sesuatu yang lumrah kan gitu ya, anime ataupun anime isekai lah. Ya, tong cicing mau nyaho ya. Ya, saya juga sama penggemar anime saya. Ya. One Piece, ada One Piece. Kan masalah sihir mah ya Black Clover gitu ya. Si Asta teh jeung si Yuno eta nanti. Nah, pada saat itu sihir kerajaan itu sudah tua, sehingga penyihir yang tua ini akan memilih satu kadernya, yaitu di kalangan pemuda. Singkat cerita, si pemuda ini diajarilah masalah sihir sampai kemudian disekolahkan di berbagai tempat untuk mendalami ilmu sihir. Seiring berjalannya waktu, di berbagai tempat itu si pemuda tadi bertemu dengan seorang rahib. Lamun aya nama ulama lah gitu. Ya, seorang rahib ahli agama yang mana kemudian karena logika masa mudanya yang kemudian masih sehat dan segar. Singkat cerita, si pemuda tadi memilih bahwa apa yang dipelajari tentang sihir tadi itu sama sekali tidak masuk pada rasionalnya, pada logikanya, sehingga lebih memilih untuk bagaimana beliau, si pemuda tadi, mengabdikan dirinya kepada Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana saya singkat lagi karena pertemuannya singkat, jadi banyak cerita yang saya singkat. Gara-gara si pemuda yang memiliki keimanan luar biasa, sampai kemudian ada satu wilayah di kerajaan itu yang masuk Islam secara keseluruhan. Gara-gara si pemuda tadi. Yang gara-gara semua masyarakatnya masuk Islam, banyak yang masuk Islam, sampai kemudian si raja tadi membuat satu parit. Apal parit? Lamun cek bahasa Sunda, parit mana? Solokan lah gitu gampang. Lombang ataupun solokan. Apal meureun solokan mah teu kudu dijelaskeun. Nah, solokan. Solokan ataupun parit tadi yang sepanjang parit itu berisi kobaran api yang sangat panas. Yang mana singkat cerita, semua masyarakat
yang beriman gara-gara si pemuda tadi dimasukkan ke parit itu, dibakar hidup-hidup oleh si raja tadi. Yang disebutkan tadi orang-orang atau masyarakat yang dibakar, ya, gara-gara memiliki keimanan yang kuat kepada Allah, disebut istilahnya di dalam Al-Quran sebagai ashabul ukhdud. Satu wilayah bisa masuk Islam secara keseluruhan gara-gara seorang pemuda. Tuh. Desa beradongeng kita di Al-Quran. Hiji, Nabi Ibrahim. Dua, Nabi Yusuf. Tiga, ashabul ukhdud. Yang keempat, ashabul kahfi. Nah, kita tahu bahwa ashabul kahfi adalah sekelompok pemuda yang gara-gara mempertahankan keimanannya sampai mereka semuanya itu bersembunyi di dalam gua, yang mana di gua tersebutlah kemudian Allah menidurkan mereka. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda, di dalam surat Al-Kahfi ayat 13. Saya tidak akan cerita panjang lebar karena ini waktunya singkat. Di Ashabul Kahfi juga pemuda dikisahkan di dalam Al-Quran. Ada lagi kisahnya Nabi Musa alaihissalam yang kemudian diperintahkan oleh Allah untuk berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam, masih di surat yang sama. Dalam rangka berguru kepada Nabi Khidir, Nabi Musa alaihissalam ditemani pula oleh seorang pemuda. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya hukuba. Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir, ditemani juga oleh seorang pemuda. Yang mana pemuda yang menemani Nabi Musa alaihissalam tadi untuk berguru kepada Nabi Khidir, kelak menjadi orang yang soleh dan diangkat pula menjadi nabi, namanya Yusha bin Nun. Pemuda-pemuda yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sampai kemudian, ya, seorang ulama yang namanya Ibnu Katsir, itu ahli tafsir, pernah menyampaikan di dalam menafsirkan surat Al-Kahfi ayat 13, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Apa yang beliau katakan? Tidak ada satupun generasi, ya, yang bisa terbentuk kecuali dibangun, dipikul oleh seorang pemuda. Bahkan ketika Islam itu pertama bangkit, orang-orang pertama yang masuk Islam itu didominasi oleh seorang pemuda. Kita tahu bahwa ada as-sabiqunal awalun, orang-orang pertama yang masuk Islam, jumlahnya ada 10. Siapa saja? Hiji, Siti Khadijah. Nu kadua, Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, Ali bin Abi Thalib. Yang keempat, misal wakilan megancangnya, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tolhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah, dan juga ada yang namanya Tolhah tadi, ya, Tolhah sudah, dan lain sebagainya. Nah, gini, dari 10 as-sabiqunal awalun itu, yang umurnya di atas 30 itu ada 4. 1, Siti Khadijah. 2, Abu Bakar. 3, Utsman bin Affan. Yang keempat, Abdurrahman bin Auf. 6-nya itu adalah sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam pertama kali dari golongan pemuda yang usianya di bawah 30 tahun. As-sabiqunal awwalun yang jumlahnya 10 itu, yang 4-nya berusia di atas 30 tahun, yang 6-nya di bawah usia 30 tahun. Ada yang namanya 6 orang, ya. Ali bin Abi Thalib masuk Islam usia kurang lebih 8 sampai 10 tahun pada saat itu.
Ali bin Abi Thalib, kemudian ada Tolhah, kemudian ada yang namanya Zubair bin Awam, kemudian ada yang namanya tadi teh pohode ya ini. Satu Ali bin Abi Thalib, yang kedua Tolhah, yang ketiga Zubair bin Awam, yang keempat eta we nya pokok namanya. Nah, pokoknya 6 itu 6 orang sahabat Nabi yang pertama masuk Islam itu adalah orang-orang yang usianya di bawah 30 tahun. Kalau kita lihat lagi misalnya kemerdekaan Republik Indonesia ini, itu para pemuda pada saat itu memiliki peran yang besar atas munculnya lahirnya kemerdekaan Republik Indonesia. Gara-gara pemuda pada saat itu lahir yang namanya Budi Utomo. Gara-gara pemuda pada saat itu lahir yang namanya Perkumpulan Indonesia. Yang namanya para pemuda pada saat itu. Gara-gara pemuda pada saat itu lahir yang namanya Sumpah Pemuda. Gara-gara pemuda pada saat itu lahir yang namanya kemerdekaan Republik Indonesia, yang mendesak para pemuda itu kepada kaum tua untuk segera dilakukan yang namanya kemerdekaan, yang mengakibatkan pada saat itu Presiden pertama Insinyur Soekarno diasingkan, dibawa terlebih dahulu ke daerah yang namanya Rengas Dengklok. Di mana? Di Karawang. Nggak pernah ke Karawang? Acan ulin atau tong di Sumedang wae. Ya, tuh lihat sekian banyak ya perhatian apapun yang terjadi itu disebabkan pemikulnya adalah para pemuda. Jadi apa yang kemudian ingin disampaikan pada kesempatan kali ini? Ya, untuk membentuk satu generasi bahkan satu bangsa yang kuat dibutuhkan peran para pemuda di dalam menjalankan, memegang teguh keimanan-keimanan yang ada, nilai-nilai yang ada. Tetapi sebaliknya, ketika para pemuda dan pemudinya tidak memiliki ghirah, semangat untuk memegang keimanan, atau tidak memiliki keteguhan di dalam memegang keimanan, bisa jadi satu negeri, satu bangsa, satu generasi akan hancur. Oleh sebab itu maka keimanan menjadi satu hal yang penting. Hasil daripada keimanan itu adalah ketakwaan. Keimanan, ketakwaan merupakan satu hal yang menjadi tolak ukur seseorang itu menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut bagaimana besarnya perhatian Islam kepada para pemuda. Maka pada kesempatan kali ini, melalui seminar ini, kita sudah ditampilkan sekian banyak kisah ya, berasal dari Quran, bagaimana perhatian Nabi kepada para pemuda. Dan juga ada satu masa di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyebutkan satu pemuda yang dirindukan, yang bernama pemuda ini adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu seorang pemuda yang memiliki penyakit kulit, tetapi memiliki ketaatan, kepatuhan yang luar biasa kepada ibunya. Sampai ada satu waktu ibunya itu mengatakan kepada Uwais, "Wahai Uwais, usahakan olehmu bahwa ibumu ini ingin ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji." Padahal di saat yang sama, ekonomi keluarga Uwais itu merupakan ekonomi yang berada di bawah. Uwais berikut keluarga nate jalmi tegaduh, orang yang tidak punya. Bagaimana mungkin akan mampu melaksanakan ibadah haji? Sedangkan Uwais pada saat itu disebutkan menurut riwayat berasal dari kota Yaman. Yaman ke Mekah tepan jauh pisan. Kalau harus berangkat naik unta pada saat itu ataupun naik kendaraan yang lain memerlukan biaya yang besar.
Maka apa yang dilakukan Uwais pada saat itu membeli seekor anak lembu. Segampang nama cek urang mah anak munding gitu. Anak munding dibeli, kemudian dibuatkan kandang di atas bukit. Setiap hari Uwais itu menggendong anak munding tadi turun naik bukit. Sampai kemudian orang-orang sekitarnya bilang, Uwais gelo, cina gitu. Ya. Kunaon cina unggal poe, kudungen harus menggendong turun naik bukit anak munding tadi, anak lembu tadi. Setiap hari digendong. Seiring berjalannya waktu anak lembu itu menjadi lebih besar lagi, dan otomatis lebih berat deui. Sampai kemudian ada satu masa, satu waktu anak lembunya itu sudah besar. Kemudian apa maksud daripada Uwais itu untuk menggendong anak lembu unggal poe tadi? Ternyata usaha ataupun apa yang dilakukan Uwais pada saat itu, yang setiap hari ngagendong anak munding turun naik bukit tadi, adalah untuk latihan menggendong ibunya sendiri, untuk berjalan digendong ibunya, melakukan satu perjalanan dari Yaman menuju Makkah. Ya, kurang bayangkan. Sampai kemudian, padahal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu belum pernah bertemu dengan Uwais, tetapi nama Uwais Al-Qarni dikenal di kalangan langit sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kemuliaannya. Pemuda. Ya, sekali lagi, sekian banyak cerita-cerita yang disampaikan di ajaran kita sebagai teladan bagi kita. Bagaimana semestinya pemuda-pemudi itu harus bertindak. Karena apa? Karena satu generasi, satu bangsa itu bisa kokoh, bisa maju, tergantung dari bagaimana pemudanya. Kalau pemudanya rusak, maka bisa jadi satu generasi, satu bangsa, satu negeri pun bisa rusak. Tetapi ketika pemudanya bisa maju, bisa memegang teguh nilai-nilai keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka satu negeri, satu bangsa juga akan ikut maju. Dan dari sinilah kemudian keberkahan Allah akan diturunkan. Dari sekian data yang telah disampaikan, materi yang telah disampaikan, bagaimana Al-Quran berbicara tentang pemuda, berikut juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang pemuda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kesan pesannya mungkin untuk acara ini ya, kegiatan ini sangat bagus sekali diadakan untuk remaja gitu ya, khusus di Kabupaten Sumedang, yang mungkin harapannya tidak hanya kita gitu, nanti kedepannya akan ada 3 hari lagi ya, jadi bisa lebih banyak lagi mungkin yang ikut serta dalam kegiatan ini, bisa lebih banyak lagi manfaat yang para remaja Sumedang atau pemuda Sumedang rasakan dalam kegiatan ini gitu. Semoga keberdampakannya dengan adanya kegiatan ini tidak terkhusus oleh santri atau santriwati yang hadir. Mudah-mudahan teman-teman di sosial media pun bisa mengikuti dan bisa merasakan keberdampakannya dengan diadakan kegiatan seperti ini. Semoga istiqomah sampai kapanpun gitu ya, dan bermanfaat. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, karena ini sangat disarankan untuk para pemuda-pemuda yang di sana yang kepingin waktunya lebih produktif lagi untuk kedepannya, kayak bagaimana untuk kedepannya. Jadi di sini bisa kita lebih menata waktu kita untuk lebih produktif lagi.